Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf mendapatkan mimpi bahwa matahari, bulan, dan bintang akan sujud menyembah kepadanya. Hal ini tentu dipandang sebagai sesuatu yang aneh, terkesan sok, dan bahkan berlebihan oleh saudara-saudaranya. Yakub pun sebagai ayahnya menegurnya. Tetapi Yakub tahu bahwa sebenarnya janji Tuhan sedang berlaku atas keturunannya. Betapa Yakub pernah mendapatkan janji Tuhan bahwa dia yang muda akan menjadi lebih utama dari yang tua. Ingat, Yakub lebih diberkati daripada Esau kakaknya. Saat itu Yusuf adalah yang lebih muda daripada saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dia urutan nomor 11 dari antara 12 anak Yakub. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, sebenarnya Yakub tahu bahwa janji Tuhan sedang dimulai atas keluarganya. Bukan hanya pada pribadi Yakub sendiri, tapi juga melanjutkan janji Tuhan pada Abraham dan Ishak, bahwa Tuhan akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Tapi Yakub juga sadar tidak mudah hal itu terjadi, dan dia juga menimbang bagaimana caranya. Dia sangat paham bahwa janji Tuhan harus melewati banyak proses. Oleh karena itu, yang dia lakukan adalah menyimpan hal itu dalam hatinya. Dengan kata lain, Yakub diam. Dia tidak mau bereaksi salah. Dia memilih diam sambil berkata dalam hatinya, Tuhan, silakan lakukan yang terbaik menurut kehendak, rencana, dan waktumu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahwa diam merupakan sikap untuk menunggu penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Bisa jadi situasinya tidak mungkin terjadi. Kondisi hidup Anda berantakan atau segala sesuatu tampak mustahil terjadi. Jangan pernah bereaksi salah. Lebih baik diam saja. Biarkan Tuhan bekerja menurut cara dan waktunya. Tidak usah diajari dan tidak usah dibantu. Sekali lagi, janji Tuhan bisa dua bentuk. Yang pertama, kita mendapatkan pernyataan Tuhan secara pribadi. Bisa jadi kita mendapatkan peneguhan melalui doa atau dinubuatkan oleh orang lain. Yang kedua, kita memperkatakan firman Tuhan yang tertulis. Dalam kondisi kekurangan, beranikah kita berkata, Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ketika sakit, ucapkan janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Saat berdoa untuk keluarga yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat, perkatakan, aku dan seisi rumahku, keluarga besarku akan mengalami keselamatan sepenuhnya. Namun demikian kenyataannya, situasi masih belum membaik. Masih banyak tanggungan, masih sakit, masih berantakan keluarganya, dan sebagainya. Saat itulah lebih baik kita ambil posisi diam. Seringkali orang akan meremehkan kita. Bagaimana hidupmu masih begini-begini saja? Katanya sudah berdoa, katanya rajin beribadah. Demikian juga, kadang diri kita sendiri juga meragukan. Apakah saya bisa mengalami situasi yang baik dalam hidup saya? Di sini kita perlu belajar satu tindakan iman yang dinamakan diam.
Diam pun sebenarnya merupakan sebuah tindakan, meskipun dilakukan dalam kesunyian. Seorang yang memilih untuk diam, sebenarnya dia sedang menyerahkan pada Tuhan. Silakan Tuhan, lakukan kehendak dan rencanamu dengan sempurna. Diam untuk bagian yang ini tidak mudah dari diam menahan emosi yang kita pelajari kemarin. Saat kita menerima janji Tuhan, dan semua serba tidak mungkin untuk terjadi. Di situ kita ambil posisi untuk diam, menyerahkan pada Tuhan segala sesuatunya. Tidak usah bertanya kapan dan bagaimana caranya. Tunggu dan nantikan saja. Saya bukan orang yang lancar untuk bicara. Ketika kecil sampai usia remaja, SMA pun, saya cenderung sebagai orang yang memalukan. Bicara saya tidak lancar. Lebih banyak diam, minder, dan tidak berani menyampaikan pendapat. Sampai ketika saya kuliah pun sebenarnya saya masih orang yang minder. Takut salah, takut pendapat saya ditolak, dan takut ditertawakan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang juga saya sebut sebagai Bapak Rohani. Beliau berkata, Tuhan akan pakai kamu, sabar saja untuk setiap prosesnya. Saya pribadi merasa tidak mampu, tidak layak bicara. Kalau khotbah di persekutuan doa seringkali gagal. Saya sering sharing di persekutuan doa, tapi omong saya tidak jelas. Perkataan saya seperti tidak beraturan. Hari ini ketika saya menengok ke belakang, betapa Tuhan itu ajaib. Saya boleh melayani jiwa-jiwa yang tinggal di Batam perbatasan Singapura sampai jiwa yang ada di Papua, di Kabupaten Mapi yang berbatasan dengan Merauke. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan izinkan saya melayani orang-orang dimanapun, dalam berbagai kondisi dan dalam berbagai profesi dan dalam berbagai status. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kami mau belajar untuk diam. Diam menantikan penggenapan janji Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Diam menantikan proses Tuhan bekerja atas hidup kami secara pribadi. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan hidup kami dan keluarga kami seutuhnya. Sekalipun situasinya tidak mungkin, tapi kami percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup melakukan keajaiban bagi hidup kami. Silakan Tuhan lakukan karya-Mu atas hidup kami. Kami percaya akan melihat rencana-Mu yang indah digenapi atas hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang diam, nunggu janji Tuhan dinyatakan. Tidak usah repot-repot berbuat segala sesuatunya. Biarkan Tuhan yang bekerja atas kita. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.